Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, dengan uang bisa merubah segalanya kan? Xia menemukan sarung tangannya. Xia persis seperti dokter bedah saja. Setiap hari bawa sarung tangan dan masker. Tidak seperti kebanyakan perempuan di tasnya bawa bedak dan lipstik. Kalau bukan karena lipstik Wiwin, Xia mungkin tidak akan bisa mengelabui para wartawan bodoh tadi. Setelah merasa aman, Xia mendekati Kevin dan memegang bahu Kevin. "Tuan, Anda sudah tidak apa-apa?" tanya Xia dengan khawatir memegang rahang Kevin. Kevin mencoba untuk duduk. Dan Xia dengan sigap membantu Kevin duduk meletakkan bantal di punggung Kevin. Kevin tersenyum tipis di wajahnya yang sudah mulai membaik. "Anda masih bisa tersenyum?" tanya Xia dengan dongkol. Kevin tertawa kecil, hal itu membuat Xia makin jengkel. Dan memukul bahu Kevin dengan kesal. "Anda menyusahkan saya tahu?" omelnya dengan mata melotot galak. Kevin mengetuk-ngetuk kening Xia hingga Xia terjingkat kaget. Bukan, Tuan, Anda bisa menyentuh saya?" tanya Xia melihat jemari Kevin. Xia dengan berani memegang tangan Kevin demi memastikan Kevin merasa ada yang salah dengan jantungnya saat ini. Ia melihat tangannya dipegang Xia lalu melihat lagi ke arah jantungnya. "Apa aku kumat lagi?" batin Kevin. "Tapi kenapa tidak sesak nafas seperti biasanya?" batinnya terheran-heran. "Tuan, coba pegang kening saya lagi," pinta Xia dengan semangat. Kevin berdehem menetralkan rasa gugup dirinya di tatap Xia. Bagaimana kau bisa tahu tempat ini?" tanya Kevin. "Oh, tadi saya mau minta pulang. Tapi anak buah kalian membawa saya ke sini. Awalnya saya tidak tahu kenapa saya diantar ke sini. Terus mereka bilang ini adalah rumah Anda. Cek, butuh perjuangan saya masuk ke sini, Tuan. Kenapa rumah Anda selalu banyak ruang rahasia? Seperti tentara saja." Kevin menebarkan senyum menawannya menahan gemas dengan omelan Xia yang tidak ada remnya. Malah tertawa. Ya, percuma bicara sama Anda yang suka sekali menindas saya." Dumel Xia dengan mulut komat kamit tak jelas. "Apa yang kau katakan?" tanya Kevin penasaran. "Tidak ada," jawab Xia sambil tersenyum. "Benarkah?" tanya Kevin memicing mengetuk-ngetuk kening Xia. Xia melototkan matanya ke Kevin. Lalu iris matanya melihat ke atas di mana kulit Kevin memang memegang keningnya. "Bagaimana jika Anda kumat lagi, Tuan?" pekik Xia yang malah khawatir. "Kau tidak masuk dalam daftar alergi culun," Kevin dengan santai berkata. Kenapa?" tanya Xia tidak mengerti. "Karena aku tahu kau pasti masih bersih kan?
Tanya Kevin melirik Xia sekilas. Hah, Xia tak mengerti hanya menganga lebar. Kevin memperhatikan penampilan Xia. Hingga Xia spontan saja melindungi asetnya, hal itu membuat Kevin tergelak. Tubuhmu sama sekali tidak bagus, suka memakai pakaian besar. Wajahmu juga tidak cantik, penampilanmu tidak menarik. Kepang rambutmu itu terlihat norak. Jadi aku bisa tebak kau belum pernah pacaran. Xia melebarkan matanya tak percaya. Aku pernah pacaran. Bentak Xia tak terima sambil berkacak pinggang. Ya. Kevin tahu hal itu hanya untuk melindungi diri Xia saja biar jangan memalukan. Lepaskan sarung tanganmu, perintah Kevin. Xia menatap curiga ke Kevin dan terbelalak saat Kevin mendekat padanya. Xia melangkah mundur dan mundur. Hingga ia terjatuh dengan posisi terlentang di ranjang Kevin. Kevin menindihnya hingga mata Xia ingin keluar dari sarangnya. Melihat ekspresimu saat ini, kau belum pernah berada di situasi ini ya? Ejek Kevin. Xia yang merasa malu tapi tidak mau diejek dengan geram, ia berkata, aku pernah berada di posisi ini. Elaknya dengan nada meninggi. Kevin duduk mendekati Xia dengan posisi sangat intim. Kevin melepaskan sarung tangan Xia, hingga Xia yang malah khawatir bersentuhan dengan tangan Kevin. Aku akan buktikan padamu, seringai Kevin. Membuktikan apa? Tanya Xia dengan mata melotot. Xia melihat sarung tangannya yang dilempar Kevin di lantai. Kevin kembali mendekati wajah Xia. Hingga Xia tidak punya pilihan mengalihkan wajahnya ke samping. Kevin menautkan jemarinya dengan jemari Xia. Hingga Xia menoleh cepat ke tangan Kevin, yang tengah menggenggam kedua tangannya. Seperti sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Kamu berbohong. Tubuh dan bibirmu masih bersih. Gemas Kevin mengetuk bibir Xia. Xia membelalakan matanya. Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Xia menghadapkan wajahnya ke Kevin hingga pandangan mereka bertemu. Jarak wajah mereka hanya beberapa centi saja. Kevin yang pertama kalinya bisa melihat dekat dengan Xia, pun bisa melihat betapa indahnya mata si culunnya dari dekat. Bulu mata lentik, mata besarnya, serta bibir merah muda nan alami. Tangan Kevin perlahan melepaskan kacamata besar Xia. Hingga Kevin bisa melihat hidung Xia juga mancung. Matanya seakan terhipnotis dengan pemandangan itu. Culun ini memang cantik, batin Kevin memuji. Xia mengerjap-ngerjapkan matanya. Bagaimana Anda bisa tahu kacamata saya minta diganti? Lamunan Kevin seakan buyar seperti terdengar suara jangkrik saja di sekitarnya. Hah, Xia meradukan keningnya dengan kening Kevin. Hingga pria tampan itu bangkit melepaskan tangan Xia sambil mengusap keningnya. Kacamata saya rusak karena Anda, gerutu Xia dengan kesal.
Kevin mengalihkan matanya ke kacamata Xia yang memang rusak. Kenapa aku yang ganti? Tanya Kevin. Saya harus membantu Anda supaya bisa lepas dari wartawan. Dan kacamata saya terkena pintu lalu jatuh. Setelah itu Anda menginjaknya dengan sepatu mahal buatan Paris Anda itu. Xia menunjuk kesal sepatu Kevin. Lalu kenapa dipakai? Cek pakai nanya lagi, itu untuk menutupi wajah Ken. Aiha, maksudnya untuk membantu penglihatan saya. Ujar Xia hampir keceplosan. Kevin menaikkan kedua alisnya. Apa dia tadi mau bilang menutupi wajah cantiknya? Batin Kevin. Kevin memang akui Xia sangat cantik tanpa make up di wajahnya. Bahkan dengan kepangan rambut saja. Xia masih terlihat cantik. Sampai kapan Anda di atas saya, Tuan? Tanya Xia dengan datar. Mentang-mentang Anda bisa menyentuh saya. Jangan harap Anda mencari keuntungan di diri saya. Cari saja pria lain untuk melampiaskan hasrat Anda. Omel Xia dengan mata melotot galak. Kevin menjatuhkan rahangnya. Kau menyuruhku berhubungan dengan pria, hah? Sana bangkit. Xia mendorong kesal dada bidang Kevin. Hingga Kevin berdiri hampir saja ia terjengkang. Padahal Kevin baru saja pulih. Sejak kapan Anda tahu bisa menyentuh saya? Tanya Xia. Sejak pertama kali kau mendaftar. Jawab Kevin. Kevin melihat baju putih Xia yang terbuka kancing bajunya. Bajumu, kenapa kau melepas kancing bajumu? Apa kau tidak sadar sejak tadi? Kevin mengalihkan pandangannya. Xia melihat ke bawah dan dengan cepat membenarkan kancing bajunya. Kalau sejak awal udah tahu kenapa tidak bilang? Dengan begitu aku tidak repot-repot memakai sarung tangan. Gumam Xia dengan kesal. Saya lapar, pinjam dapur Anda. Xia memutar tubuhnya berlari kecil dengan semangat. Kevin melihat kaki mulus Xia yang tak memakai apapun. Hal itu membuat darahnya mendesir. Kevin memukul-mukul kepalanya sendiri. Menghilangkan bayang-bayang kotor itu. Sebagai pria dewasa yang selalu menahan hasratnya. Kini seakan meledak seperti bom waktu melihat seorang gadis yang bisa ia sentuh. Awalnya Kevin hanya merasa aman bersama Xia, yang tidak seperti perempuan lainnya. Namun entah sejak kapan Kevin mulai saja tumbuh rasa. Padahal hatinya sudah lama mati. Setiap hari bertengkar dengan Xia yang berbeda dari perempuan lain. Xia juga cerdas bisa diandalkan. Walau penampilannya tidak menarik tapi dengan uang bisa merubah segalanya kan? Begitulah pikiran Kevin yang sedang perang batin di bahunya antara si kanan dan si kiri. Xia memasak makanan luar negeri dengan menu berbeda. Tekik Xia saat berbalik Kevin di belakangnya. Kenapa? Tanya Kevin merasa tak berdosa. Cek sana pergi, hus. Xia mengusir Kevin seperti mengusir ayam.
Kevin ternganga saja melihat Xia yang berani mengusirnya. Kau masak di rumahku, berani sekali kau mengusirku. Kevin meledek. Xia mendelikkan matanya lalu kembali berbalik. Dan tak sengaja tangannya mengenai panci hingga Xia terpekik. Kevin pun terlonjak kaget. Apa kau sudah gila melukai tanganmu sendiri? Bentak Kevin. Xia sampai terkejut saat Kevin malah membentaknya. Hei, yang terkena panci itu tanganku tuan, bukan tangan tuan. Kenapa reaksi tuan seperti tangan tuanlah yang terluka karena aku? Omel Xia dengan marah tak terima. Kevin menarik nafas panjang. Tunggu sebentar. Xia mencebikkan bibirnya dengan kesal. Lalu ia mengambil piring dan memindahkan makanannya dari panci ke piring. Xia yang sudah kelaparan pun memilih makan, tanpa peduli tangannya yang sudah memerah. Cek culun, tanganmu bengkak begitu masih bisa makan hah? Kevin datang melihat Xia yang sedang enak-enakan makan. Sementara tangan Xia seperti mau melepuh saja. Xia melihat tangannya sekilas. Tidak apa, jawab Xia dengan meracau sebab mulutnya penuh. Kevin menggeleng kepalanya tak mengerti jalur pikiran Xia. Jika perempuan lain terkena jarum saja udah heboh bawa ke rumah sakit. Karena dominan perempuan tidak mau tangan mereka memiliki bekas luka. Tapi tangan Xia kena panci panas. Dengan santainya Xia memilih makan. Tanpa peduli lukanya akan meninggalkan jejak. Kevin membuka salep pendingin yang dibawanya seperti odol. Xia masih sibuk makan tak tahu apa yang dilakukan Kevin. Xia melebarkan matanya melihat ke Kevin yang tengah memegang tangannya. Xia ingin melepaskan tangannya. Tapi Kevin melototinya Xia seakan tidak takut tatapan Kevin. Sialan, si tembok ini mentang-mentang bisa menyentuhku. Beraninya dia pegang-pegang tanganku. Batin Xia marah-marah. Tapi mulutnya tidak bisa bicara karena masih penuh makanan. Xia terdiam seketika saat Kevin mengobati luka bakarnya. Bilang dong, dasar tembok. Batin Xia kembali fokus dengan makannya. Membiarkan Kevin mengobati tangannya. Kevin menghembusnya perlahan. Lalu matanya melihat ke arah Xia yang sedang melepas kacamatanya. Si culun ini benar-benar menyebalkan. Bukankah perhatian seperti ini bisa membuat perempuan manapun jatuh cinta? Tapi apa ini? Tips si cunguk itu harus di bumi hanguskan. Batin Kevin. Kevin teringat tontonannya. Mengenai tips seorang pria mendapatkan perempuan yang disukai. Oh, culun, apa kau benar-benar menjagaku tadi hah? Tanya Kevin menutup kembali salepnya setelah mengobati tangan Xia. Xia memutar bola matanya dengan jengah. Apa tuan tembok ini tidak lihat aku sedang makan? Mengoceh padaku tidak masalah. Tapi mengajakku bicara saat makan. Ingin sekali kepalanya aku jedutkan ke dinding. Geram Xia dalam hati. Apa kau tidak dengar aku bicara? Tanya Kevin dengan kesal.
Xia dengan cepat menelan makanannya. Namun tersedak seketika, Xia terbatuk-batuk. Kevin yang terkejut dengan cepat mengambil minum lalu memberikannya ke Xia. Dengan mata berair Xia menelan abis air minum pemberian Kevin. Kevin menepuk-nepuk punggung Xia. Xia menepis kesal tangan Kevin. Hal itu membuat mata Kevin terbelalak. "Aku menolongmu culun," bentak Kevin. "Tapi Tuan yang membuatku sampai tersedak," bentak Xia dengan nada tak kalah meninggi. "Apa? Kenapa kau malah menyalahkanku?" Kevin bertanya dengan kesalnya. "Apa Tuan tidak lihat saya sedang makan? Kenapa Tuan mengajak saya bicara?" "Bagaimana cara orang makan bisa menjawab pertanyaan Anda? Dasar menyebalkan, lebih baik aku pulang." Xia bangkit meletakkan kesal sendoknya. Xia memegang lehernya yang terasa masih sakit. Kevin menganga saja mendengarnya. "Aku yang salah," gumam Kevin dengan nada tak percaya. Xia meninggalkan tempat tinggal Kevin. Sambil mengomel-ngomel lalu membenarkan kacamatanya. "Kalau aku tidak boleh menggunakan dapurnya ya tinggal katakan. Kenapa harus membuatku seperti tadi? Dasar tembok!" teriak Xia dengan frustasi. "Ak!" Jerit Xia melampiaskan rasa kesalnya itu. Keesokan harinya, Xia bekerja seperti biasa menggunakan kacamatanya yang rusak karena Kevin. Semua kekesalannya hilang ditelan mimpi saat ia tertidur. "Ayo, maaf." Kaget Xia malah tidak sengaja menabrak tubuh seseorang. Pria itu berbalik dan sempat terkejut melihat Xia persekian detiknya. Tersenyum cerah di balik maskernya ke Xia. "Penipu, kenapa kau di sini?" Xia menuding mata John Lasser yang pernah ia temui di mall. "Wewe, kau bekerja di sini ya?" tanya John berdecak kagum memandangi wajah Xia yang sangat unik. Rambut Xia yang dikepang dua sangat lucu seperti anak kecil. Dan kacamata Xia malah terkesan manis di mata John. Bersambung.